Bah Dino. Sebuah rumah berdiri di tengah hutan bambu yang sepi. Jarak antar pepohonan bambu begitu ketat dan rapat, hingga sinar rembulan pun sulit untuk masuk. Kabut tipis menyelimuti sekitar. Suara burung hantu terdengar samar-samar. Di depan rumah berbahan anyaman bambu itu terdapat satu sepeda motor usang terparkir. Dani dan Bejo duduk di ruang depan rumah berukuran 4 kali 4 meter dengan beralaskan tikar. Di depan mereka terdapat nampan berisi kembang 7 rupa beserta dupa yang asapnya melayang-layang tipis ke udara. Aroma bunga bersatu dengan dupa memenuhi suasana sekitar. Mereka berdua celingak-celinguk melihat sekitar. Banyak sekali poster girl band K-pop terpasang di dinding rumah yang menampilkan kecantikan para personilnya. Sejak tadi, Bejo mulai ragu. Sebenarnya, tempat apa yang mereka datangi ini, bahkan sang pemilik rumah yang asli pun belum juga muncul. Dan, ini beneran rumah dukun? Kok gini sih? Tanya Bejo sambil memperhatikan sekitar. Rumah dukun itu biasanya isinya keris, pusaka, atau barang-barang berbau mistis gitu. Ini apaan, Dan? Bejo menggelengkan kepala. Menurut petunjuk temanku, di sini dukun yang terpercaya itu, Jo. Udah, nurut aja kamu. Mungkin dukunnya K-popers. Dani berusaha meyakinkan temannya itu. Tak lama datang seorang pria berusia kisaran 30 tahun dengan pakaian serba hitam yang langsung duduk di hadapan mereka. Selamat malam semuanya. Sapa orang itu. Nama saya Badino. Saya membuka praktek. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya. Bah, saya mau minta bantuan. Langsung aja ya ke masalahnya, ucap Dani. Badino pun mengangguk sambil mengelus dagunya padahal tidak memiliki janggut. Desa kita sedang dalam teror pocong, gak tanggung-tanggung. Pocong yang gentayangan sampai 3. Bayangin coba, semua warga jadi takut keluar malam. Toko tutup, warung tutup, gak ada aktivitas. Nah, yang saya mau Mbah, minta bantuan Mbah buat mengurus masalah desa ini. Kira-kira bisa Mbah? Tutur Dani menjelaskan. Tentu, saya pasti bisa. Mau tahu caranya gimana? Gimana Mbah? Gocap dulu. Dani dan Bejo menoleh saling bertatapan dengan wajah bingung. Sementara Bah Dino mengulurkan tangannya sambil menatap mereka berdua secara bergantian. Ada nggak? Mau saya kasih tahu nggak? Iya Mbah, baik Mbah. Dani mengeluarkan dompet dan membukanya. Ia keluarkan uang kertas pecahan Rp50.000. Segera ia berikan uang itu kepada Mbah Dino. Sambil tersenyum lebar, Mbah Dino menerima uang itu dan memasukkannya ke dalam celengan berbentuk ayam. Oke, jadi caranya kalian harus bawa tali pocong itu. Oh, saya bawa Mbah. Dani merogoh sakunya. Ia lalu mengeluarkan tali pocong yang ia curi saat pembongkaran makam. Segera ia berikan kepada Mbah Dino. Sambil memperhatikan tali pocong yang dipegangnya, Mbah Dino mengangguk beberapa kali. Dani dan Bejo mulai yakin dengan kemampuan dukun ini. Ya, ini masalahnya cukup berat. Mbah Dino lalu mengambil dupa yang menyala sejak tadi. Kemudian diarahkan asap dupa itu ke arah tali pocong yang ada dalam genggamannya. Saat tali pocong itu terkena asap dupa, tangan Mbah Dino mulai gemetar. Mulutnya mulai komat-kamit membaca mantra. Kedua matanya terpejam. Dia datang, kata Mbah Dino sambil membuka mata. Siapa Mbah? Kalau kalian mau tahu, gocap dulu. Buru-buru Dani membuka dompetnya kembali. Ia berikan uang kertas berwarna biru itu kepada Mbah Dino. Sambil memasukkan uang itu ke celengan, Mbah Dino kembali menjelaskan. Pocong itu bernama Joko. Dia nggak tenang, dia dendam, dia kecewa. Mbah Dino dengan nada gemetar seakan menahan sebuah energi kuat yang menyerang dirinya. Kenapa begitu Mbah? Dia gak sendiri, ada kekuatan yang jauh lebih besar yang mengontrol pocong ini. Desa kalian dalam masalah besar. Dia terus menyerang. Mbah gak bisa tahan. Angin kencang mulai bertiup kencang, sementara Mbah Dino terus mengepalkan tangannya sekuat tenaga. Jangan sampai tali pocong itu lepas dari genggamannya. Mbah, tahan Mbah, tahan. Dani dan Bejo mulai panik. Bisa sih, bisa Mbah tahan, asal dikasih gocap lagi, kata Mbah Dino. Dani menoleh ke Bejo. Jo, kamu ada uang gak? Ada sih. Kasih aja, nanti aku ganti di rumah. Sesuai permintaan Dani,
Bejo merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan uang pecahan 50.000. Dalam keadaan genting, Mbah Dino sempat-sempatnya menerima uang itu dan memasukkannya ke celengan. Akibatnya, ia lengah dan tali pocong itu lepas kemudian melayang dengan sendirinya. "Mbah, kenapa ini, Mbah?" Dani dan Bejo panik. Angin semakin kencang, seakan berputar-putar di dalam rumah Mbah Dino. Sebuah asap tebal pun muncul. Pelan-pelan asap itu berubah menjadi sebuah gumpalan putih yang berdiri di hadapan mereka. Dani dan Bejo sudah bisa menebak siapa yang datang. Asap itu pun mulai membentuk menjadi sosok pocong yang wajahnya mirip dengan Joko. Dani dan Bejo ketakutan bukan main. Keduanya langsung meringkuk di pojokan. Mbah, usir dia, Mbah, tolong Mbah, usir dia!" teriak Bejo yang panik ketakutan. Pocong itu memasang wajah marah ke arah mereka semua. Matanya melotot dan lidahnya menjulur keluar. Mbah Dino tanpa rasa takut menatap sosok pocong itu. Tak mau kalah dengannya, ia mengatur napas dan berusaha tetap tenang. "Mbah akan urus dia, asalkan dikasih gocap lagi. Pasti semua lancar," ucap Mbah Dino. Tanpa pikir panjang, Bejo langsung melempar uang 50.000 ke arah Mbah Dino. "Bagus," kata Mbah Dino sambil memasukkan uang itu ke celengannya. Pandangannya lalu beralih kembali ke pocong itu. "Mau apa kamu? Kenapa kamu ganggu warga desa?" tanyanya pada pocong itu. "Lancang sekali kalian mengambil barang yang bukan hak kalian." Pocong itu mulai bicara dengan suara serak dan berat. Tapi Bejo masih bisa mengenali suara itu. Suaranya persis suara Joko. Mereka berdua tetap meringkuk dan enggan melihat karena takut. "Aku tanya, kenapa ganggu warga desa? Jawab!" tegas Mbah Dino. "Karena aku marah. Mereka semua tak tahu diri. Sudah dikasih semuanya, tapi malah membelot. Mereka harus dikasih pelajaran." Mbah Dino memasang wajah tegas. Kamu itu sudah meninggal. Semua hal di dunia ini bukan urusanmu lagi." Tiba-tiba pocong yang semula marah berubah menjadi sedih. Pocong itu meneteskan air mata dan menangis. Tolong! Tolong kenapa?" tanya Mbah Dino. "Tolong, saya juga gak mau begini. Semua ini karena dia." "Siapa yang mengendalikan kamu?" Mbah Dino makin bingung. Tiba-tiba pocong itu kembali berubah jadi marah. Matanya kembali melotot menatap Mbah Dino. Kemudian mulutnya menyeringai lebar, menunjukkan susunan gigi runcingnya yang berwarna hitam. Angin kencang kembali bertiup. Kali ini lebih dahsyat, hingga semua barang-barang yang ada di sekitar mulai terbang dan terlempar dengan sendirinya. "Mati kalian semua!" Bejo dan Dani semakin ketakutan. Mereka panik bukan main. "Mbah, tolong Mbah, usir dia Mbah, tolong usir. Kekuatan makhluk ini teramat besar. Ada sosok lain yang mengendalikannya. Dia dalam kendali makhluk yang lebih kuat. Mbah bisa usir dia, asalkan kalian kasih Mbah gocap dulu," jawab Mbah Dino sambil berusaha menahan kekuatan pocong yang teramat besar. "Dukun sialan, minta duit terus. Ayo Dan, kabur!" Bejo langsung berdiri dan berlari keluar rumah. "Dukun matre!" Dani ikut berdiri dan langsung ikut lari keluar. "Woi, kalian mau kemana? Jangan tinggalin saya!" Bukannya mengurus hasil dari perbuatannya, sang dukun malah berdiri dan kabur bersama kedua pelanggannya. Bejo dan Dani sudah siap di atas motornya. Mesin pun mulai menyala. Tiba-tiba Mbah Dino keluar dari rumahnya dan memaksa naik motor bersama mereka supaya bisa ikut kabur dari pocong itu. "Saya ikut," kata Mbah Dino. "Gak mau, sana pergi." Dani yang dibonceng langsung mendorong Mbah Dino hingga terjugal dari motor. "Aduh!" Mbah Dino jatuh ke tanah dengan posisi terduduk. Sementara Bejo mulai tancap gas meninggalkannya sendiri. "Woi, jangan tinggalin saya. Saya ikut dong, tolong." Sambil meringis kesakitan, Mbah Dino berdiri dengan wajah panik. Ia melihat sekitar, lalu mulai berlari meninggalkan rumahnya sendiri karena tak sanggup melawan pocong itu. Suatu malam yang sepi di desa yang tanpa adanya aktivitas, seakan sudah jadi kebiasaan baru. Warga desa kini sudah tidak berani lagi keluar di atas jam 9. Teror pocong keluarga Joko benar-benar membuat mereka ketakutan. Jalanan yang biasanya ramai oleh anak-anak kini sepi. Warung yang biasanya jadi tempat nongkrong anak muda juga hanya menyisakan bangku-bangku kosong tanpa ada siapapun. Karena sepinya desa ini, para pedagang keliling pun enggan mampir. Padahal biasanya
ada saja penjual nasi goreng, jajanan ringan, sampai es dawet yang lewat mencari pelanggan di jalan desa ini. Di saat semuanya enggan lewat desa, ada satu pedagang bernama Fahri yang menjual bakso. Tanpa ada rasa takut, Fahri percaya diri mendorong gerobaknya di pinggir jalan desa yang sepi, bersebelahan langsung dengan sawah yang gelap, sambil sesekali membunyikan piringnya untuk menarik pelanggan datang. Setelah berjalan jauh, sampailah Fahri di pos ronda yang kebetulan sedang ada 3 orang di sana. Karena lelah, ia pun menepikan gerobaknya di pinggir, berhenti sejenak dan ikut bergabung bersama mereka. Kebetulan, Fahri juga sudah cukup mengenal anak-anak muda desa ini. "Weh, asik banget nih," kata Fahri dengan maksud mengagetkan mereka semua. Resa, yang sedang asik bermain game bersama Dani dan Bejo, hanya melirik ke arah si pedagang bakso. Dia lagi," kata Resa. "Ngapain sih kesini? Bikin lapar aja, tahu nggak?" kata Dani sambil menatap layar ponselnya. "Lapar, beli dong, bakso belum laku nih," balas Fahri sambil duduk di pos ronda. "Kalau ada duit sih pasti beli, uang kita udah habis diperas sama dukun matre," jawab Bejo. "Ah, bilang aja kalian pelit kan." "Udahlah, cuma 10.000, apa salahnya sih? Kenyang lagi." Fahri berusaha menarik minat mereka untuk membeli dagangannya. Tak cukup sampai di situ, ia langsung membuka pintu pancinya. Sontak asap dari dalam panci itu pun mengepul-ngepul keluar, membawa aroma bakso daging yang lezat. Dengan sengaja, Fahri mengipas-ngipas anginnya ke arah mereka bertiga, supaya mereka bertiga mencium aroma bakso dan semakin lapar. Resek banget sih," kata Resa yang mulai kesal. "Kenapa? Enak ya baunya, makanya beli, hahaha," kata Fahri sambil terus mengipas-ngipas aroma bakso ke arah mereka. Dani dan Bejo sudah habis kesabaran. Mereka sama-sama mematikan ponsel mereka dengan wajah kesal. "Ya, udahlah, mending kita keliling. Udah mau jam 11 nih," ajak Bejo. "Ya udah ayo. Nanti kalau tukang bakso gila ini udah pergi, baru kita balik," tambah Dani. "Tahu nih tukang bakso sialan, cuma kasih asapnya aja. Giliran kita ngutang, nggak boleh," kata Bejo. "Aku sumpahin ketemu pocong kamu di sini," ucap Resa. "Masa bodoh, mau pocong juga gak apa-apa, yang penting punya duit buat beli bakso," jawab Fahri dengan nada mengejek. Mereka bertiga keluar dari pos ronda dan memakai sandal masing-masing. Tanpa basa-basi, mereka berdua mulai berjalan meninggalkan pos ronda dengan perasaan jengkel. Sambil cekikikan, Fahri pun puas mengerjai mereka. Perlahan Resa dan kawan-kawan semakin menjauh, sampai akhirnya mereka belok dan masuk pemukiman warga hingga tak terlihat lagi. "Bagus deh pada pergi, aku jadi bisa rebahan di sini." Fahri lalu masuk ke pos ronda, membarikan badannya di pos tanpa alas apapun. Lantai keramik pos ini membuatnya merasa dingin, tapi masih bisa ia tahan. "Mas, beli baksonya dong," ucap seseorang yang entah kapan datangnya. Tiba-tiba sudah ada di depan gerobak Fahri. Sampai-sampai Fahri pun kaget dibuatnya. Si penjual bakso lalu bangkit, wajahnya berseri-seri saat melihat ada pelanggan yang datang. Seorang pemuda berkulit putih dan rambut ikal. Orang itu adalah Rian. Dengan wajah pucat pasi, Rian tersenyum ke arah Fahri. "Siap sebentar ya. Makan di sini apa bawa pulang?" tanya Fahri. "Makan di sini, Mas," jawab Rian. Dengan sigap, Fahri langsung mengambil mangkuk dan mulai meracik bumbu untuk baksonya. Sambil bersiul-siul, ia mengerjakan pekerjaannya yang sudah ia lakukan selama 3 tahun ini. Setelah semuanya bumbu masuk ke mangkuk, ia membuka panci dan mengambil kuah beserta beberapa butir bakso. "Saus sama sambalnya ambil sendiri ya," Fahri memberikan semangkuk bakso kepada Rian, ditambah botol saus dan sambalnya juga. Rian menerima baksonya seperti orang pada umumnya. "Mas duduk aja makannya," kata Fahri yang kemudian duduk di pos ronda. Rian menggeleng. "Saya maunya makan berdiri." Lalu ia membuang sendok dan garpu, kemudian langsung menuang bakso yang panas itu ke dalam mulutnya sekaligus, sampai-sampai kuahnya tumpah membasahi baju. "Hah? Yang bener aja, Mas," Fahri menatap Rian dengan tatapan aneh. "Gak apa-apa, saya emang begini kalau makan," jawab Rian yang kemudian lanjut menuang bakso ke mulutnya. "Masih panas loh, Mas. Lagian gak keselak apa? Sampai kotor begitu bajunya." Sambil mengunyah bakso, Rian menggelengkan kepala. "Baru keluar ya, Mas.
Tanya Rian. Biasa, saya jualannya malam. Enak mas baksonya? Enak, mau nambah? Enggak, cukup, udah kenyang. Bungkus enggak? Enggak mas. Oke deh. Fahri lalu duduk meluruskan kedua kakinya sambil bersandar di dinding pos ronda. Sementara pelanggannya itu belum selesai memakan baksonya. Cara makannya membuat Fahri geleng-geleng kepala. Tapi baginya tidak masalah asalkan dia membayar. Saat sedang melihat sekitar, tanpa sengaja mata Fahri melihat ke arah jalan setapak. Di sana ada Bejo dan Resa yang sedang menatap ke arah Fahri dengan tatapan takut. Kedua pemuda itu berusaha memanggil Fahri dan menyuruhnya untuk lari. Tangan mereka berdua melambai dan mengisyaratkan untuk segera meninggalkan pos ronda. Akan tetapi Fahri membalas dengan gestur mengejeknya dari jauh. Kabur, kabur, teriak Bejo. Dasar bego, kabur, pocong, teriak Resa mencoba memperingati Fahri. Pedagang bakso itu lalu berdiri dan berjalan beberapa langkah ke depan membelakangi Rian dan gerobaknya. Dengan wajah bingung, ia melihat ke arah Resa dan Bejo yang terus-menerus meneriakinya. Pocong, itu pocong, teriak Resa. Apaan sih? Pocong apaan? Mau nakut-nakutin? Alah, gak mempan, balas Fahri. Karena Fahri yang tak juga paham dengan kode mereka, Resa dan Bejo akhirnya memilih untuk berlari memasuki jalan setapak. Mereka berdua ketakutan, sementara Fahri hanya bisa menertawakan kedua pemuda yang tampak aneh di matanya. Dasar, gak bisa lihat orang dapat pelanggan apa? Gak asik banget, mau nakut-nakutin malah gagal. Mana ada pocong di sini, kata Fahri dengan sombong. Mungkin yang mereka maksud pocong itu saya, mas, kata Rian dari arah belakang. Hah? Maksudnya? Fahri lalu berbalik badan dan menghadap ke arah Rian. Akan tetapi Rian yang semula membeli baksonya kini sudah berubah wujud. Rian memakai kain kafan yang membungkus badannya. Lalu sepasang kapas kecil terpasang di kedua lubang hidungnya. Rian tersenyum sambil menatap Fahri dengan wajah pucatnya dan bola mata yang putih. Makasih mas, baksonya enak. Fahri yang semula diam mematung kini tersadar. Badannya gemetar hebat dan nafasnya mulai memburu. Matanya melotot melihat sosok pocong yang baru pertama kali ia lihat secara langsung. Setan! Teriak Fahri yang kemudian langsung lari tunggang langgang. Saking ketakutannya, Fahri meninggalkan gerobaknya di pos ronda. Beberapa kali juga ia tersandung batu dan terjatuh. Tapi segera ia berdiri dan lanjut berlari dengan begitu panik. Tolong, tolong, setan! Teriak Fahri di tengah kegelapan malam tanpa ada satupun warga yang berani keluar rumah, apalagi menolongnya. Hahaha. Sosok pocong yang menyerupai Rian pun tertawa puas, kemudian terbang meninggalkan pos ronda. Pocong terus berulah, akan ada banyak kisah-kisah teror pocong dari berbagai versi masyarakat yang pernah bertemu.